Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faqih Muqaddam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian diksi. Yang kedua, tentang fungsi diksi. Yang ketiga, tentang kosakata. Yang pertama, kita akan membahas pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata, mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana menggunakan ungkapan dan atau gaya yang mana yang baik atau yang paling baik sekalian digunakan dalam situasi tertentu. Contoh, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu sebenarnya salah. Yang benar adalah pertama, bukan pertama-tama. Karena apa? Karena itu pemborosan kata. Yang benar adalah pertama, marilah kita ucapkan puji syukur. Maaf, yang benar adalah pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu yang benar. Jadi bukan pertama-tama, yang benar adalah pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian diksi, lalu kita harus mengetahui makna dalam kata. Apa-apa makna dalam kata tersebut? Untuk menambah wawasan kita, yang pertama itu dinotasi. Yang mana dinotasi ini adalah bermakna yang lugas, artinya bermakna sebenarnya. Yang kedua adalah konotasi, yang mana konotasi ini makna kiasan, artinya tidak sebenarnya. Dan yang ketiga, dan konotasi ini terbagi lagi menjadi konotasi positif dan konotasi negatif. Dan yang ketiga adalah umum. Jadi umum ini berarti makna dengan cakupan yang luas. Artinya masih bersifat umum. Dan yang keempat adalah khusus, makna dengan cakupan yang sempit. Baiklah, akan kita lanjutkan membahas yang kedua tentang fungsi diksi. Fungsi diksi ialah sebagai sarana mengaktifkan kegiatan berbahasa atau komunikasi yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan maksud serta gagasannya kepada orang lain dan membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca serta menghindari perbedaan penafsiran agar tercapai komunikasi yang efektif. Jadi diksi di sini sangat berperan dalam sebuah kata. Yaitu diksi itu salah satu fungsi diksi adalah agar menghindari perbedaan pemahaman antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu diperlukanlah yang namanya diksi. Fungsi diksi yang kedua adalah bahwa diksi berfungsi untuk memudahkan si pendengar ketika mendengarkan pidato seseorang atau ceramah seseorang. Karena apa? Karena diksi itu bisa membuat orang lebih mengerti atau bisa membuat orang mudah memahami apa yang telah disampaikan orang lain ketika orang lain tersebut berpidato atau berceramah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini, yaitu tentang nilai kata. Materi tentang apa itu nilai kata. Jadi, nilai kata adalah jika kita menulis atau berbicara, kita itu selalu menggunakan kata. Kata tersebut dibentuk menjadi kelompok kata, klausa, kalimat, paragraf, dan akhirnya sebuah wacana. Di dalam sebuah karangan, diksi
bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Isi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Jadi, kata tersebut dibentuk menjadi kelompok kata, klausa, kalimat, paragraf, dan akhirnya tersebut sebuah wacana. Jadi nilai kata itu adalah sebuah kalimat yang dibentuk, yang akan menjadikan sebuah klausa, sebuah kalimat, paragraf, dan setelah menjadi satu yang akhirnya akan menjadi sebuah wacana. Dan nilai kata tersebut pun terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama itu adalah makna denotatif dan konotatif. Adapun makna denotatif dan konotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa yang ada, dengan apa adanya. Jadi makna denotatif ini tidak menambahkan hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan makna tersebut. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif, secara pekerjaan. Yang sering juga makna denotatif tersebut makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna bermasukkan sesuatu dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna kata makan seperti ini adalah makna denotatif. Jadi makna denotatif itu makna yang hanya digunakan dalam satu saja, seperti makan tadi. Makan ialah makan saja, tidak menggambarkan pengertian, tidak menggambarkan makna-makna yang lainnya. Seperti makna kerja. Kerja itu bisa apa saja. Makna kerja itu bisa apa saja. Kerja kuli bangunan misalnya, kerja berdagang. Nah, itu kan banyak makna kerja. Jadi beda dengan kata yang dimaksud dengan kata denotatif. Adapun makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Jadi berbeda dengan makna konotatif, yaitu makna konotatif adalah asosiatif, yang mana maksudnya adalah timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan. Jadi makna konotatif ini tidak sesuai dengan hal yang dikerjakannya. Seperti makan tadi, makan ialah hal yang biasa dilakukan oleh seorang manusia. Seperti saya sedang makan misalnya, saya makan ayam, maka saya sebagai makna denotatif tadi adalah saya sedang makan ayam. Tapi berbeda dengan makna konotatif. Ketika saya sedang makan ayam, maka makna konotatifnya adalah berarti untung atau pukul. Untungnya ialah segi bahasa itu mengartikan dapat saya kenyang, tidak lapar lagi. Oke, baik. Lanjut kedua, makna umum dan khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kita mujair atau tawes. Ikan tidak hanya mujair atau tidak seperti gurame, lele, sepat, tuna, beronang, nila, ikan koki, dan ikan mas.
Jadi ikan yang dimaksud dalam makna umum dan khusus itu seperti ikan yang memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawet. Dalam hal ini, kata acuannya lebih luas disebut kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti gulam, tawes, dan ikan mas. Sama seperti makna umum tadi. Saya sedang pergi, itu dalam kata umum. Perginya gak ada menyebutkan saya mau pergi ke mall, pergi ke pantai, ke gunung, dan lain sebagainya. Tapi apabila saya menggunakan makna denotatif tadi, ketika saya pergi, maka saya akan menyebutkan langsung halnya. Saya pergi ke pantai, bahkan tidak lagi pergi, saya ke pantai, maka otomatis makna saya ke pantai itu sudah mengajarkan, mengartikan, memaknakan sebuah kalimat yang saya sebutkan menjadi sebuah tujuan yang saya inginkan, sebuah tujuan yang akan saya tuju. Jadi maksud makna umum dan khusus itu ialah seperti makan. Baik, selanjutnya yang kelima ialah yang tadi kata abstrak, berarti yang keempat. Yang keempat adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman. Kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Kita ambil contoh cermat dan cerdik. Kedua kata itu bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kesinoniman kata masih berhubungan dengan masalah makna denotatif dan makna konotatif suatu kata. Jadi sinonim adalah sebuah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama. Seperti pintar dan pandai itu adalah sebuah kata sinonim, namun memiliki satu makna, yaitu orang yang lebih mengerti akan sebuah pelajaran. Seperti bahasa Indonesia, saya adalah orang yang pintar bahasa Indonesia, saya adalah orang yang pandai bahasa Indonesia. Dalam dua kata pintar dan pandai itu mempunyai satu makna, yaitu saya lebih mengerti dibandingkan yang lain dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, nomor 5. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasa digunakan oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, serta diskusi-diskusi khusus. Jadi, kata ilmiah ini merupakan sebuah kata yang logis, sehingga bahasa yang logis ini hanya digunakan dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasa digunakan oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi. Jadi kata ilmiah ini hanya digunakan di dalam pertemuan resmi saja, di dalam tulisan-tulisan karya ilmiah, dan di dalam diskusi-diskusi khusus. Yang membedakan antara lain kata ilmiah dengan kata populer ada apabila kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dari pernyataan di atas yang disimpulkan, kata ilmiah digunakan pada tulisan-tulisan yang berbau pendidikan, yang juga terdapat pada penulisan artikel, karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi itulah perbedaannya antara kata ilmiah dan kata populer, yaitu kata ilmiah yang biasa digunakan dalam penulisan artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Adapun kata populer adalah yang sering dilakukan, yang sering dikatakan, yang sering keluar
setiap hari ketika kita sedang berkomunikasi. Kata ilmiah itu seperti analogi, kata populernya adalah kiasan. Kata ilmiah final, kata populernya adalah akhir. Diskriminasi, kata populernya adalah perbedaan perlakuan. Jadi yang keenam ini adalah kata serapan. Yang ketujuh analogi, dan yang kedelapan itu anomali. Namun 3 ini itu belum ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Jadi saya menjelaskan hanya 1-5 saja. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih banyak. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang penggeseran dan tambahan makna kata. Bahasa berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat pemakainya. Pengembangan diksi terjadi pada kata. Namun, hal ini berpengaruh pada penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Komunikasi kreatif berdampak pada perkembangan diksi, berupa penambahan atau pengurangan kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, bahasa berkembang sesuai dengan kualitas pemikiran pemakainya. Perkembangan dapat menimbulkan perubahan yang mencakup perluasan, penyempitan, pembatasan, pengaburan, dan pergeseran makna. Faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama yaitu kebahasaan. Perubahan makna yang ditimbulkan oleh faktor kebahasaan meliputi perubahan intonasi, bentuk kata, dan bentuk kalimat. Perubahan intonasi adalah perubahan makna yang diakibatkan oleh perubahan nada, irama, dan tekanan. Kalimat berita makna berubah jika intonasi kalimat diubah. Misalnya, paman teman saya belum menikah. 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 Yang kedua, perubahan struktur frasa. Kaleng susu yaitu kaleng bekas tempat susu. Susu kaleng yaitu susu yang dikemas dalam kaleng. Dokter anak yaitu dokter spesialis penyakit anak. Dan anak dokter yaitu anak yang dilahirkan oleh orang tua yang menjadi dokter. Yang ketiga, perubahan bentuk kata adalah perubahan makna yang ditimbulkan oleh perubahan bentuk. Tua yang berarti tidak muda, jika ditambahkan awalan ke menjadi ketua, maka berubah maknanya menjadi pemimpin. Sayang yang berarti cinta berbeda dengan penyayang, yang berarti orang yang mencintai. Memukul adalah orang yang memukul berbeda dengan yang dipukul atau orang yang dikenai pukulan. Kalimat akan berubah makna jika strukturnya berubah. Perhatikan kalimat berikut ini. Pertama, Ibu Rina menyerahkan laporan itu lantas dibacanya. Yang kedua, karena sudah diketahui sebelumnya, Satpam segera dapat meringkus pencuri itu. Kalimat pertama salah bentuk kata sehingga menghasilkan makna Ibu Ratna dibaca setelah menyerahkan surat. Kesalahan terjadi pada kesejajaran bentuk kata menyerahkan dan diserahkan. Seharusnya menyerahkan dibentuk pasif menjadi diserahkan. Yang keempat, kesejarahan. Kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang digunakan untuk menyebut perempuan penghibur. Namun orang menggantinya dengan kata wanita. Kini setelah orang melupakan peristiwa tersebut, orang menggunakan kata perempuan kembali dengan pertimbangan kata perempuan lebih mulia dibanding kata wanita. Perhatikan penggunaan kata yang bercetak miring pada masa lalu dan bandingkan dengan pemakaian pada masa sekarang. Prestasi orang itu berbobot, sekarang berkualitas. Prestasi kerjanya mengagumkan, dalam bahasa sekarang disebut kinerja. Yang kelima, kesosialan. Masalah sosial berpengaruh terhadap perubahan makna. Kata gerombolan yang berarti mulanya bermakna orang berkumpul atau kerumunan, kemudian kata itu tidak digunakan karena berkonotasi dengan pemberontak, perampok, dan sebagainya. Perhatikan kata-kata berikut.
Petani kaya disebut petani berdasi. Militer disebut baju hijau. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Yang keenam, kejiwaan. Perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan. Yang pertama, rasa takut. Kedua, kehalusan ekspresi. Dan yang ketiga adalah kesopanan. Misalnya pada masa Orde Baru, orang takut atau khawatir banyak utang atau komersial merupakan kinerja buruk bagi pemerintah. Kata tersebut diganti dengan bantuan atau pinjaman, padahal kata utang atau komersial dan bantuan berbeda makna. Demikian pula kata korupsi diganti dengan menyalahgunakan jabatan. Perhatikan beberapa contoh berikut. Kata tabu, pelacur disebut tunasusila atau penjajah seks komersial atau PSK. Germo disebut hidung belang. Kata kehalusan atau pleonasme, bodoh disebut kurang pandai, malas disebut kurang rajin. Kata kesopanan, ke kamar mandi disebut ke belakang, sangat baik disebut tidak buruk. Kemudian bahasa asing. Perubahan makna karena faktor bahasa asing, misalnya tempat orang terhormat diganti dengan VIP. Perhatikan contoh berikut. Jalur kereta khusus disebut busway. Kereta api satu rel disebut monorel. Kemudian yang berikutnya adalah kata baru. Kreativitas pemakai bahasa berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Kebutuhan tersebut mendorong untuk menciptakan istilah baru bagi konsep baru yang ditemukannya, misalnya chip, server, download, website, DVD, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diekspresikan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Gaya resmi misalnya dapat membawa pembaca atau pendengar ke dalam suasana serius dan penuh perhatian. Suasana tidak resmi mengarahkan pembaca atau pendengar ke dalam situasi rileks tapi efektif. Gaya percakapan membawa suasana ke dalam situasi realistis. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Gaya bahasa berdasarkan nada yang dihasilkan pilihan kata ini ada 3 macam, yaitu yang pertama gaya bahasa bernada rendah atau gaya sederhana, menghasilkan ekspresi pesan yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan pembaca, misalnya dalam buku-buku pelajaran, penyajian fakta, dan pembuktian. Yang kedua, gaya bahasa bernada menengah, rangkaian kata yang disusun berdasarkan kaidah sintaksis dengan menimbulkan suasana damai, kesejukan, misalnya dalam seminar, kekeluargaan, dan kesopanan. Yang ketiga yaitu gaya bahasa bernada tinggi, mengekspresikan maksud dengan penuh tenaga, menggunakan pilihan kata yang penuh vitalitas, energi, dan kebenaran universal. Gaya tinggi menggunakan kata-kata yang penuh keagungan dan kemuliaan, dapat menghanyutkan emosi pembaca dan pendengarnya. Gaya ini sering digunakan untuk menggerakkan massa dari jumlah yang sangat banyak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.